Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ziyaratal quburi wasilatan ila taqwa. Wassalatu wassalamu ala man 'allamahu syadidul quwa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu martabatal ulya wal mansilatal quswa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Zulfiqar Rifai atau Bapak Haji Buyung beserta Ibu Hajat Iin dan keluarga besar beliau. Semoga Bapak Haji Buyung dan keluarga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan keberkahan dalam usahanya, serta karyawan-karyawan ini yang menjadi barokah. Guru kami Abah Ibrahim yang saya hormati, Dr. Yaya Agil yang saya hormati, guru besar kita Kiai Haji Koji Lubis dan guru besar kita Kiai Haji Ubaidillah, para asatidz lainnya yang saya hormati. Ketika Abu Darda salah seorang sahabat Nabi, ketika beliau ini bersama-sama sahabat lain mengantar jenazah, ramai gitu kan. Ketika ngantar jenazah, dia ini sahabat itu nggak gengsi dia, yang ngantar jenazah ke tempat pemakaman. Yang kadang-kadang kalau kita kiai ustaz ogah nganterin tuh. Nah begitu sampai di sana ditanya, orang bertanya nih, Tuan Guru, Abu Darda siapa yang meninggal ini? Kata orang itu, sahabat namanya Majhul Ain. Jadi bila mana sahabat di dalam hadis tidak disebutkan namanya Majhul Ain, hadisnya Majhul Ain. Tuan, siapa yang meninggal? Abu Darda jawab, kamu. Orang kaget, nengok dia agak melotot sedikit, saya. Gitu. Lalu Abu Darda berkata, kalau kamu tidak mau, sayalah yang mati. Beliau menyebut Al-Quran, innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Kamu bakal mati dan mereka semua bakal mati. Baru orang itu paham. Ternyata perkataan Abu Darda itu perkataan seorang sahabat yang tidak langsung menyentuh perasaan. Makanya dikatakan ulama, khairul mawahid al-aqul wa syarrul mawahid al-jahl. Sebaik-baik anugerah Allah akal, dan seburuk-buruk musibah itu adalah kebodohan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari Abi Ayyub, dari Ibrahim Abi Sholeh radhiyallahu anhu mengatakan, tu'radu a'malul mauta a'malul ahya'i alal mauta fa iza ra'au hasanan farahu wastabsyaru wa in ra'au su'an qalu Allahumma rajibni. Artinya perbuatan amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh orang hidup untuk orang yang mati. Tadi baca Fatihah keluarga almarhum Bapak Haji Buyung disebutkan 1, 2, 3 terus. Itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Fa iza ra'au hasanan farahu wastabsyaru. Begitu mereka melihat dan datang kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, mereka senang dan bergembira ria. Wa in ra'au su'an, dan jika datangnya keburukan-keburukan, dosa anaknya, dia berbuat dosa di dunia, sampai ke bapak ibunya di akhirat dalam barzakh, dosa kerabatnya dan seterusnya. Lalu mereka berkata, Allahumma ya Allah rajih, kembalikan. Ini kita wajib percaya, beriman.
walaupun kita belum merasakan. Kita wajib percaya saja, walaupun semua kita belum beriman. Mengapa kita diperintahkan membaca zikir dari mulai Fatihah? Kita lihat dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu mengandung tauhid. Sebelum kita ibadat, tauhid dulu kepada Allah. Percaya dulu kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Sesudah betul iman kita mantap, oke, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hukum namanya. Apa artinya? Kita diperintah Allah beribadah. Makanya tidak awali dari iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul muqaddam dan dua maf'ul. Hanya kepada Engkau sajalah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon. Dua, tauhid dulu, ibadah. Tauhid fikih, kan gitu. Baru ihdinas siratal mustaqim sampai walau balik, itu namanya tazkir, peringatan. Sebab manusia tanpa hidayah Allah tidak bisa. Kita berangkat dari Jakarta, Bapak Kiai kita nih, Jakarta jauh. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Kiai Ma'ruf, bukan Kiai Ma'ruf dari Serang itu sampai Pari. Hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan Allah kita enggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita diperintahkan baca surat Alif Lam Mim sampai ayatul kursi? Likulli syai'in sanamun wa sanamu wasanamul Quran suratul Baqarah. Tiap-tiap sesuatu ada pemimpinnya, dan pemimpin Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa bi ba'di riwayatin ayyi surah ayatul kursi. Sayyidatu ayatul Quran ayatul kursi. Pemimpin Quran adalah ayat kursi. Fatihah kita baca, ayat kursi bisa kita baca. Lalu apa Yasin? Kata ulama, barang siapa yang melazimkan membaca surah Yasin, nanti di hari kiamat itu manusia tidak kehausan. Ribuan tahun berdiri manusia di terik matahari. Faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Apabila kiamat pecah langit, dan pecahan langit meleleh seperti minyak yang dipanaskan. Masya Allah. Bagaimana kita mau berhidayah? Pakai bunker? Gak bisa. Itu cuma yang bisa selamat hanya orang-orang yang melazimkan membaca surah Yasin. Alhamdulillah, setiap malam Jumat di sini, di tempat lain, di mana-mana kita mudawamakan Yasin. Insya Allah selamat kita di padang mahsyar. Bukan sekarang kita laksanakan nanti, bicara nanti. Kan iman, bicara iman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Habis baca Fatihah, Falaq, ayat kursi Yasin, baru ke bawah Al-Ikhlas. Satu-satunya Al-Quran yang tidak ada huruf banyak Al-Ikhlas. Karina, nggak ada. Maka dinamakan Al-Ikhlas, bersih. Apa artinya? Orang yang suka baca surat Al-Ikhlas, insya Allah hilang dari sifat munafik. Makanya orang-orang yang baca Quran tapi nggak ngerti maknanya, munafik jadi banget. Dia baca, nggak ayu banyak tuh baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada banyak nggak? Nggak ada. Ikhlas namanya. Barang siapa yang membaca Al-Falaq, dia terhindar dari huru hara, baik di dunia, lebih-lebih akhirat. Dan yang terakhir, barang siapa yang membaca surat An-Nas, dia akan selamat dari tipu daya manusia dan bangsa jin. Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Ibnu Abbas menafsirkan, setan bisa masuk ke badan jin dan jin jadi durhaka. Setan masuk ke
ke manusia, manusia bisa durhaka. Dan mereka ingat kepada Allah, setan lari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita ini umat Islam, rumah-rumah kita ini jangan kosong dari Quran. Ini kadang-kadang rumah kita yang ada hanya suara-suara lagu-laguan, dangdut-dangdutan, bukan nggak boleh. Kita setel kaset, kalau nggak ada kaset ya kita ngaji. Ada kaset Aji Ubaidillah kita setel. Itu ruqyah kita, ruqyah. Ya. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syayatina yafiruna minal baitil ladzi tuqra fil suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari apabila rumah itu dibacakan Al-Quran surah Al-Baqarah. Makanya ada orang rumahnya gede tingkat. Waduh, ada anjing gede banyak. Hidupnya kagak nikmat. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, hidupnya happy. Sholatnya berjamaah, malam-malam dia bangun bini jam 2 tahajud. Bapak sering gak bangun malam bangun tahajud, Pak? Sering. Ngapain kira-kira? Bangunin bini tahajud jam 3-an, 2-an. Insya Allah berkah hidup kita. Kita ini nggak usah nyari kaya-kaya, berkah saja kita ini. Kita ini singkat banget ini hidup, singkat. Masya Allah. Kalau kata Kiai Lubis mah dana dunia itu diambil dari kata dana yang udanua singkat. Dana yang udanua singkat. Dana yang hina hina. Singkat kita hidup kita lama. Hina kalau kita dikasih panjang umur kita gunakan. Kan begitu. Hadirin muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Rasul sabdakan, "Bu'istu da'iyan wa muballighan, laisa alayya minal bidati syai'un. Wa khuliqa iblisu muzayyinan, laisa ilaihi minad dhalalah syai'un." Aku diutus oleh Allah da'iyan untuk mengajak manusia, wa muballighan dan menyampaikan risalah Allah. Laisa alayya minal bidati syai'un. Saya tidak berhak memberikan hidayah. Dan setan diciptakan Allah muzayyinan untuk menggoda, dan setan tidak berhak untuk menyesatkan manusia. Hadis sahih. Kalau Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah, pamannya yang bernama Abdul Uzza, kunyatan Abdul Uzza, walaqaban Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, panggilan Allah Abu Lahab, api yang menggolah-golah. Tabat yada, celaka kedua tangan. Asal kata yadani kada dimudahkan. Tabat yada abi, celaka dua tangan Abi Lahab. Kenapa tangannya? Karena tangannya punya kekuasaan, punya harta, punya benda. Ya kan? Pamannya langsung Abu Lahab. Adik kakak dengan ayah Nabi Muhammad. Luar biasa. Kenapa dia nggak hidayah? Padahal waktu Nabi Muhammad dilahirkan dia gendong. Siapa namanya Muhammad? Budaknya Suhaibah Al-Aslimah bebas. Suhaibah, kau silakan keluar bebas dari perbudakan. Masya Allah. Saking gembiranya tapi dari masuk Islam. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal terbunuh waktu perang Uhud. Yang bunuh malaikat dibunuh. Amr bin Hisham nama aslinya Abu Jahal. Kalau Abu Lahab nama aslinya Abu Uzza. Dia sakitnya karena kolera. Kalau sekarang apa namanya? Corona. Dia kolera, penyakit menular. Sedangkan Nabi bersabda, kalau ada orang kena penyakit menular jangan kau dekatkan. Jangan kau masuk ke daerahnya. Dan orang itu pun gak boleh masuk ke daerah. Itu Rasul mengatakan, ketika Abu Lahab sakit, penyakitnya menular sampai mati, matinya itu nggak digotong, dilempar gitu. Di dunia hina dia, nggak digotong dia. Kenapa? Menular penyakitnya. Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah, Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam. Tapi nggak bisa kan? Dan setan nggak bisa
menyesatkan manusia. Cuman setan untuk menyimpangkan manusia. Kan begitu? Iblis nggak bisa menyesatkan manusia. Cuman iblis menggoda, membujuk manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam. Semuanya setan berjalan melalui aliran darah manusia. Setan darah masuk ke hati, hatinya jahat. Masuk ke otak, otaknya kotor. Masuk ke mulut, mulutnya kotor. Dan semua. Oleh karena itu, alhamdulillah, dengan adanya pengajian taklim ini mencerdaskan kita. Laisal ma'u yuladu aliman. Enggak ada orang dilahirkan langsung jadi alim. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang dilahirkan anak ulama jadi kiai, enggak ada. Ngaji. Kita kan ngaji nih. Ustaz, saya ngaji dari gini enggak bisa jadi Ustaz. Susah banget ngaji. Dari kecil begini, enggak bisa ngaji. Sulit banget. Insyaallah. Bagaimana kalau ngaji ya? Ya Allah. Baca tahu belepotan belum tahu kita baca ya kan. Alfiah kita baca berulang-ulang Alfiah. Tapi kalau buat kita belepotan kita. Menerjemahkan kita juga bisa kita ini. Apalagi sampai kita belajar. Waduh balagha mantek bayan ma'ani ya kan. Ya kan begitu kan salah jadi ulama itu kan. Makanya kalau kita ini ke Jakarta di mana banyak habaib ngaji kita heran. Ulama-ulama pada ngaji kok kalau kita keren gitu kan. Kita ini yang ilmunya kayak seember aja nggak ada itu, nggak mau ngaji kita ini, nggak mau dengerin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di masjid kita ini, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita jangan bosan-bosan mendoakan diri kita. Ya kan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang bukan minum tolak angin. Orang pintar itu adalah orang yang menghisap, yang introspeksi dirinya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah jalla wa ala al maghfirata. Orang bodoh itu adalah orang yang cuma berangan-angan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berangan-angan nih. Kalau kita pengen dapat ampunan Allah, beribadah dengan baik. Kan begitu. Apalagi sekarang sudah masuk Rajab tanggal 27 hari Rajab. Bentar lagi Ramadan akan tiba. Mudah-mudahan Ramadan datang, corona hilang. Amin. Corona hilang, amin. Sehingga kita sholat tarawihnya nyantai. Sholat tarawihnya ada di rumah berjamaah bersama-sama. Kenapa? Karena sholat tarawih itu adalah sholat sudah super. Kenapa super? Tidak ada di hari lain. Cuma ada di Ramadan. Kalau hari lain tahajud juga ada, dua ada, tapi Ramadan tidak ada di hari lain kecuali Ramadan. Maka dikatakan sholat sunnah super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an